Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku semua dan Bapak dosen yang saya hormati, di sini saya dan teman-teman saya akan presentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai perusahaan Autoline Car Showroom dengan anggota kelompok yang pertama Davai dan Faiz absen NIM 476, Suryadi Wijaya NIM 465, Atla dan Alfa NIM 468. Baik, yang pertama adalah deskripsi perusahaan. Autoline Car Showroom merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jual beli mobil bekas. Berdiri sejak tahun 2000 di Sukoharjo, Jawa Tengah. Pemilik showroom ini adalah Bapak Hanggoro. Seiring berjalannya waktu, perusahaan ini telah berkembang pesat dan memiliki beberapa cabang di Kartosuro dan di Solo. Sedangkan untuk showroom pusatnya berada di pusat Sukoharjo. Selain itu, Autoline Car Showroom juga memiliki jaringan sales dan pemasok mobil dari berbagai daerah untuk mendongkrak perkembangan perusahaan. Lalu mengenai visi dan misi, visi menjadi showroom mobil bekas yang memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh konsumen dalam berbagai bidang. Kemudian misinya memberikan pelayanan yang ramah dan cepat kepada konsumen, memberikan kemudahan kepada konsumen dalam hal pembiayaan jual beli mobil, memberikan pelayanan after sales baik dalam segi perawatan kendaraan maupun pengurusan dokumen kendaraan. Mengenai analisis eksternal makro, indikator peluang dan indikator ancaman dengan bobot 0,0 dengan bobot 1 dan skor tertimbang 2,91. Eksternal mikro. Yang pertama indikator jumlah pesaing dan kesimpulan persaingan tinggi. Yang kedua pertumbuhan industri sejenis tiap tahun, kesimpulan persaingan tinggi. Yang ketiga peningkatan jumlah pesaing, persaingan tinggi. Yang keempat biaya produksi, persaingan sedang. Lalu yang kedua ancaman pendatang baru. Yang pertama kebutuhan modal dengan kesimpulan ancaman rendah. Yang kedua cara mencukupi kebutuhan modal, kesimpulan ancaman sedang. Tingkat loyalitas pelanggan, kesimpulan ancaman rendah. Dan nomor 4 terbentuknya loyalitas pelanggan dengan kesimpulan ancaman rendah. Lalu mengenai eksternal mikro, ancaman produk substitusi. Yang pertama tingkat kebutuhan produk pengganti dengan kesimpulan ancaman sedang. Yang kedua kemudian mendapatkan produk pengganti ancaman sedang. Kemudian kekuatan tawar-menawar pembeli. Yang pertama tingkat dominasi pembeli, kesimpulan kekuatan tawar-menawar pembeli tinggi. Yang kedua dominasi pembeli tiap tahun, dan kesimpulan kekuatan tawar-menawar pembeli rendah. Yang ketiga tingkat kejelasan informasi produk, dengan kesimpulan kekuatan tawar-menawar pembeli tinggi. Kemudian eksternal mikro dengan kekuatan tawar-menawar pemasok. Nomor 1, tingkat dominasi pemasok, kesimpulan kekuatan penawaran pemasok rendah. Nomor 2, alternatif pemasok, kesimpulan kekuatan penawaran pemasok tinggi. Nomor 3, tingkat kualitas produk pemasok, kesimpulan kekuatan penawaran pemasok rendah. Analisis internal, manajemen dengan poin 1 sampai 5 ya, dan marketing poin 1 sampai 5 ya. Kemudian finance and accounting. Poin pertama itu tidak, 2 sampai 5 ya. Kemudian production and operation dengan poin 1 sampai 5 ya. Kemudian research and development dengan poin 1 dan sampai 4 ya, dan poin 5 tidak. Kemudian manajemen information system poin 1 sampai 5 tidak. Kemudian analisis SWOT dengan indikator peluang dan indikator ancaman dengan total bobot 1, skor tertimbang 2,91. Kemudian analisis faktor internal
kekuatan dan kelemahan dengan total bobot 1, skor tertimbang 2,94. Kemudian pada BCG, berdasarkan perhitungan dengan analisis matriks BCG di atas, maka dapat diketahui tingkat pertumbuhan pasar pada Autoland Car Showroom adalah sebesar 28,8%, yang berarti bahwa Autoland Car Showroom memiliki pertumbuhan yang masih rendah. Kemudian, Autoland Car Showroom memiliki nilai pangsa pasar lebih besar dari nilai kompetitornya, yaitu Satria Motor, karena nilai pangsa pasar relatif lebih besar dari 1. Kemudian kita berada dalam hal tersebut kita dapat menarik kesimpulan bahwa Autoland Car Showroom berada pada posisi Casco pada gambar sapi tersebut. Kemudian alternatif strategi market metric. Alternatif strategi dalam metrik hubungan daya saing dan kondisi lingkungan karena pada tugas sebelumnya sudah menganalisis SBOT. Maka dapat ditentukan kondisi yang sesuai dengan perhitungan analisis SB dan OT. Untuk SB kami mendapatkan nilai 2,94, sementara OT kami mendapatkan nilai 2,91. Sehingga beberapa pilihan alternatif strategi yang tepat bagi Autoland Showroom untuk SBOT yaitu stabilitas, integrasi horizontal, merger, dan divestasi. Strategi terpilih dapat dilihat dari bagian tersebut. Alternatif strategi terpilih dengan pengembangan produk dan poin-poinnya tersebut. Alternatif strategi yang tepat untuk Autoland Showroom adalah strategi pengembangan produk karena semua indikator kondisi perusahaan sesuai. Ya, teman-teman dan Bapak dosen yang saya hormati, terima kasih dan sekian dari presentasi kami. Apabila banyak salahnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.